Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivone Judabiu. Saya dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi dengan NIM 4524091110 dari kelas I dan angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani untuk memenuhi tugas filsafat ilmu yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Syahrul Alim, SPC MA PhD. Untuk sumber informasi materi yang saya dapatkan dari buku Filsafat Ilmu by Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA. Langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Kenapa? Karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya apa sih itu pola pikir mitosentris dan logosentris. Jadi, pola pikir mitosentris sendiri adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Gempa bumi sendiri itu tidak dianggap seperti fenomena alam biasa, tetapi mereka menganggap bahwa dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sederhana, tetapi implikasinya itu tidak sederhana karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi karena mitos-mitos yang ada, kemudian didekati, bahkan dieksploitasi sekarang ini. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam sekarang menjadi lebih proaktif dan kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Dari proses inilah, kemudian ilmu semakin berkembang dari rahim filsafat, yang akhirnya kita nikmati sekarang ini dalam bentuk teknologi. Karena itulah, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Mencintai kebenaran atau pengetahuan adalah awal proses di mana manusia mau menggunakan daya pikirnya sehingga dia mampu membedakan mana yang real atau asli dan mana yang ilusi. Orang Yunani awalnya sangat-sangat percaya pada dongeng dan tahayul. Tetapi lama-kelamaan, terutama setelah mereka mampu membedakan yang real dan dengan yang ilusi, mereka mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Dan inilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya. Karena kita manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin mengetahui rahasia alam itu. Lalu pasti kita ada yang bertanya-tanya, dari mana sih datangnya alam ini? Bagaimana sih kejadiannya? Bagaimana kemajuannya? Dan kemana ujungnya? Ya kan? Nah, pertanyaan itu juga yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filosof Yunani. Kemudian mereka juga disebut dengan filosof alam karena perhatian yang begitu besar pada alam. Filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah Thales pada 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia digelari Bapak Filsafat karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Pertanyaan ini sangat mendasar, terlepas apapun jawabannya. Namun yang penting adalah pertanyaan itu dijawabnya dengan pendekatan rasional, bukan dengan pendekatan mitos atau kepercayaan. Ia mengatakan asal alam adalah air karena air merupakan unsur penting bagi setiap makhluk hidup.
Setelah Thales, muncul Anaximandros pada 610 sampai 540 sebelum Masehi. Anaximandros mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya. Berbeda dengan Thales dan Anaximandros, Heraklitos pada 540 sampai 480 sebelum Masehi melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Segala sesuatu saling bertentangan, dan dalam pertentangan itulah kebenaran. Pantarei uden meni, atau semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal mantap. Filosof alam yang cukup berpengaruh adalah Parmenides pada 515 sampai 440 sebelum Masehi, yang lebih muda umurnya daripada Heraklitos. Pandangannya bertolak belakang dengan Heraklitos. Menurutnya, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Pythagoras pada 580 sampai 500 sebelum Masehi mengembalikan segala sesuatu kepada bilangan. Baginya tidak ada satupun yang di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan atau kuantitas. Karena itu, dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam dan sekaligus menjadi ukuran. Jasa Pythagoras ini sangat besar dalam pengembangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. Ilmu yang dikembangkan kemudian hari sampai hari ini sangat tergantung pada pendekatan matematika. Galileo menegaskan bahwa alam ditulis dalam bahasa matematika. Dalam filsafat ilmu, matematika merupakan sarana ilmiah yang terpenting dan akurat, karena dengan pendekatan matematika lah ilmu dapat diukur dengan benar dan akurat. Setelah berakhirnya masa para filosof alam, maka muncul masa transisi, yakni penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama, tetapi sudah mulai menjurus pada penyelidikan pada manusia. Kaum sofis memulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Tokoh utamanya adalah Protagoras pada 481 sampai 411 sebelum Masehi. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran dan kebenaran bersifat subjektif dan relatif. Tokoh lain dari kaum sofis adalah Gorgias pada 483 sampai 357 sebelum Masehi. Gorgias datang ke Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dari Leontini. Menurutnya ada 3 proposisi. Yang pertama, tidak ada yang ada. Maksudnya realistis itu sebenarnya tidak ada. Dan yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Dan yang terakhir, yang ketiga, sekalipun realistis itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Pengaruh positif gerakan kaum sofis cukup terasa, karena mereka membangkitkan semangat berfilsafat. Mereka mengingatkan filosof bahwa persoalan pokok dalam filsafat bukanlah alam, melainkan manusia. Mereka juga membangkitkan jiwa humanisme dalam filsafat ilmu. Pandangan relatif tentang kebenaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses mencari ilmu. Karena itu, ilmu terbatas, tetapi proses mencari ilmu tidak terbatas. Namun, para filosof setelah kaum sofis tidak setuju dengan pandangan tersebut, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka menolak relativisme kaum sofis. Menurut mereka, ada kebenaran objektif yang bergantung kepada manusia. Periode setelah Socrates disebut dengan zaman keemasan filsafat Yunani, karena pada zaman ini kajian-kajian yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato pada 429 sampai 347 sebelum Masehi, yang sekaligus murid Socrates dan yang menulis ide-ide Socrates.
Menurutnya, esensi itu mempunyai realitas dan realitasnya ada di alam idea. Puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles pada 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia murid Plato, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Pada dasarnya, silogisme terdiri dari 3 premis. Yang pertama, semua manusia akan mati. Ialah premis mayor. Yang kedua, Sokrates seorang manusia. Ialah premis minor. Dan yang ketiga, Sokrates akan mati atau ialah konklusi. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif, yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagi gerak pada 2 macam, yaitu gerak aksidental dan gerak substansial. Gerak aksidental adalah gerak pada sifat, seperti dari bayi menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan dewasa, dan akhirnya tua. Adapun gerak substansial adalah perubahan dari satu substansi ke substansi lain, seperti manusia mati atau dia tidak lagi disebut manusia tetapi mayat. Aristoteles yang pertama kali membagi filsafat pada hal yang teoritis dan praktis. Yang teoritis mencakup logika, metafisika, dan fisika. Sedangkan yang praktis mencakup etika, ekonomi, dan politik. Pembagian ilmu inilah yang menjadi pedoman juga bagi klasifikasi ilmu di kemudian hari. Nah, filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Akan tetapi, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya sampai sebelum filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan. Tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme, filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Itu adalah penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga informasi yang saya berikan dapat berguna bagi teman-teman dan tentunya bagi saya juga. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.